Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6970 sampai bab 6972. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Dalam 15 gerbong barang yang dibawa oleh Duk Mining Industry, setidaknya setengahnya adalah peralatan mekanis yang dibutuhkan untuk pertambangan, dan setengahnya lagi adalah berbagai peralatan serta bahan pembantu yang dibutuhkan untuk meningkatkan sistem keamanan kali ini. Ye Chen, yang telah berganti pakaian kerja, bersembunyi di balik banyak barang saat ini, dan seorang penjaga utama membuka pintu dan melihat dokumen-dokumen, lalu berbicara, "Utusan komandan, gerbong ke-08 penuh dengan aksesori teknik." Utusan komandan itu segera berkata, "Jangan khawatir tentang perlengkapan teknik, bongkar dulu peralatan pemantauan." Sesuai perintah. Penjaga utama itu menjawab, lalu langsung membuka palka gerbong tempat Ye Chen berada, dan segera pergi ke gerbong lainnya. Ye Chen awalnya ingin menggunakan auranya untuk memanipulasi orang ini, lalu meninggalkannya di sini sambil menunggu kesempatan untuk berbaur dengan bagian dalam Duk Mining, tetapi dia mengira bahwa kultivator itu ada di peron, dan komandan pengawal Primus juga hadir. Jadi dia berencana untuk mengamati sebentar sebelum menunggu kesempatan untuk bertindak. Pada saat ini, Komandan Song melihat bahwa kereta telah tiba dan semua gerbong telah diperiksa tanpa masalah, jadi dia tidak bermaksud untuk tinggal di sini, jadi dia berkata kepada utusan komandan itu, "Komandan Yin, Anda tinggal di sini untuk mengawasi secara pribadi, pastikan untuk bekerja lembur untuk menyelesaikan tugas. Saya masih harus terus menyusun daftar nama untuk bursa besar, jadi saya tidak akan membuang waktu lagi di sini." Komandan Yin sudah sangat kesal dengan masalah pertukaran darah besar-besaran ini selama beberapa waktu, dan tentu saja dipenuhi dengan rasa tidak senang dan jijik terhadap Komandan Song ini. Mendengar bahwa dia akan pergi, dia segera melengkungkan tangannya dengan wajah muram dan berkata, "Baiklah Komandan Song, kalau begitu aku akan mengantarnya pergi." Komandan Song dapat melihat bahwa dia sedang dalam suasana hati yang buruk dan tidak mau repot-repot untuk mengingatnya, jadi sambil menggerutu dan tertawa, dia berbalik dan meninggalkan panggung. Begitu Komandan Song pergi, seseorang segera maju dan dengan gugup bertanya, "Komandan, ini bajingan bermarga Song ini, apakah dia benar-benar akan memisahkan kita dari keluarga kita?" Begitu Komandan Yin mendengar kata-kata ini, wajahnya langsung dingin dan dia buru-buru menegur dengan suara rendah, "Apakah kamu lelah hidup?" Begitu kata-katanya jatuh, dia mendengar suara retakan yang datang dari udara dengan kecepatan tinggi, dan segera setelah itu, pengawal Primus yang telah mengajukan pertanyaan itu tiba-tiba membuka mulutnya dan menjulurkan lidahnya. Komandan Yin terkejut ketika dia melihat ujung lidah pihak lain tiba-tiba terbuka di bagian atas dan bawah, dan cahaya dingin keluar dari tengah lidah. Komandan Yin memusatkan pandangannya pada pedang tipis di pinggang Komandan Song. Pada saat ini, pedang itu terbang entah dari mana, langsung menembus bagian belakang kepala bawahannya, ke dalam mulutnya, dan menusuk seluruh lidahnya. Bawahan itu bahkan tidak bersuara sedikit pun sebelum dia terbunuh oleh pedang itu, dan karena mereka berdua berbisik sebelumnya, mereka sangat dekat satu sama lain, jadi bilah pedang tipis itu hanya berjarak beberapa sentimeter dari alis Komandan Yin saat itu. Saat tubuh bawahan itu jatuh tak terkendali ke tanah, semua pengawal Primus langsung terkejut. Tidak seorang pun menyadari dekatnya pedang tipis tadi, dan pada saat itu, Komandan Song berdiri di ujung peron beberapa ratus meter jauhnya, menoleh ke belakang untuk melihat kerumunan dengan kedua tangan terkatup di bahunya dan ekspresi dingin. Segera setelah itu, tangan kanannya sedikit terentang, dan dia berteriak pelan, "Kembali!" Pedang terbang itu kemudian ditarik dari mulut mayat itu, menembus cahaya perak terang di udara di peron, dan dalam sekejap mata, pedang itu dipegang di tangannya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Dia dengan gagah berani memasukkan kembali pedang tipis itu ke sarungnya di pinggangnya dan berkata dengan dingin, "Mereka yang berani berdiskusi dengan para tetua, penggal saja." Kerumunan orang tercengang oleh pemandangan ini dan tidak tahu harus berbuat apa, masing-masing dari mereka tetap di tempat tidak berani bergerak atau berbicara. Panglima Yin menelan ludahnya, kebencian hatinya terhadap Panglima Song ini semakin menebal beberapa poin lagi.
Namun, kekuatan pihak lain memang luar biasa, membunuh di bawah matanya sendiri. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Barusan, bila pedang itu bergerak sedikit lebih jauh, itu akan langsung menembus lingkaran surgawinya sendiri. Oleh karena itu, dalam situasi ini, dia tidak berani untuk tidak patuh kepada Panglima Song ini lagi. Dan buru-buru berkata, tidak ada salahnya dalam disiplin bawahan, tolong Panglima Song tunjukkan pelanggarannya. Komandan Song tersenyum dingin, tidak perlu mengutukku, karena penyusup itu sudah mati. Kau harus menganggapnya sebagai pelajaran. Sebelum aku pergi dari sini, aku tidak ingin mendengar siapapun mengatakan sesuatu yang berbahaya lagi. Jika ada waktu berikutnya, Komandan Yin harus menanggung tanggung jawab karena terlibat juga. Komandan Yin buru-buru mengepalkan tangannya dan berkata dengan hormat, aku berterima kasih kepada Komandan Song atas keringanannya. Tolong yakinlah Komandan Song, aku pasti tidak akan membiarkan ini terjadi lagi. Komandan Song berkata dengan acuh tak acuh, ingat apa yang kau katakan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang di ujung peron. Meskipun Komandan Song telah pergi, yang lain masih tidak berani bergerak, lagi pula, masih ada mayat yang berlutut di tanah, dan semua orang tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Komandan Yin melirik tubuh yang lain, menghela napas, dan berkata, ayo dua orang, bawa tubuh Xiao Tang turun, cari tempat dengan Feng Shui terbuka, dan biarkan dia beristirahat dengan tenang. Satu orang buru-buru melangkah maju dan bertanya, Komandan, haruskah kita memberitahu keluarga Xiao Tang untuk datang dan menemuinya untuk terakhir kalinya? Komandan Yin menghela napas dan melambaikan tangannya, tidak perlu, orang tuanya sudah tua, mereka tidak akan sanggup menanggung pukulan sebesar itu, terlebih lagi, akan segera terjadi perubahan darah yang besar. Semua orang harus dipisahkan dari keluarga mereka, dan setelah mereka dipisahkan, mereka tidak akan dapat mendengar kabar dari mereka lagi. Jadi lebih baik menyembunyikan berita itu selama beberapa hari, dan ketika perubahan darah yang besar dimulai, itu akan tetap membuat keluarganya berpikir bahwa dia masih hidup, dan kurang lebih meninggalkan mereka dengan sebuah pengingat. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua terdiam. Banyak orang, bahkan sudah meneteskan air mata di mata mereka. Hanya saja, dengan pengalaman Xiao Tang sebelumnya, tidak ada yang berani berbicara sembarangan atau tidak pada tempatnya lagi. Ketika Komandan Yin melihat bahwa suasana hati orang banyak sedang buruk, dia buru-buru berkata, baiklah, pergilah dua orang untuk menguburkan Tang kecil, dan yang lainnya cepatlah dan bongkar barang-barang untukku. Perubahan darah yang besar adalah perubahan darah yang besar. Setidaknya setiap orang dan keluarga mereka masih dapat memiliki kehidupan untuk dijalani. Pikirkanlah, hidup hanya tinggal 30.000 hari lagi. Jika Anda tidak dapat melihatnya, Anda tidak dapat melihatnya. Orang banyak mendengar ini, meskipun hati mereka sangat kecewa, tetapi juga tidak berani menunda. Dua orang mengajukan diri untuk membawa tubuh Tang kecil meninggalkan peron, orang-orang lainnya mulai terus membawa semua peralatan pemantauan dari kereta ke peron di atas. Ye Chen di dalam kereta juga tidak menyangka bahwa kultivator wanita itu begitu kejam. Penjaga bunga mawar itu baru saja mengutuknya sebagai bajingan. Dia menembak untuk mengambil nyawa seseorang, tetapi melalui proses tangan wanita tadi, Ye Chen dapat merasakan bahwa kultivasi pihak lain benar-benar jauh lebih buruk daripada miliknya sendiri. Karena dia adalah status tertinggi dan orang terkuat di sini, maka situasinya sepenuhnya di bawah kendali mereka. Mengenai perubahan darah besar yang mereka bahas tadi, Ye Chen juga mendengar petunjuk umum dari keluhan orang mati itu, berpikir bahwa Broken King akan memisahkan para penjaga bunga mawar ini dari keluarga mereka, hanya untuk mengikat mereka dengan kuat, sepenuhnya memutus gagasan pengkhianatan mereka. Menggunakan anggota keluarga sebagai pemerasan, langkah ini memang terlalu kejam. Begitu perubahan darah besar selesai, jika seseorang datang ke tempat seperti ini lagi, dia pasti akan diserang oleh semua penjaga bunga mawar. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Pink Mania. Bahkan jika dia memberitahu mereka bahwa dia dapat membantu mereka menyembuhkan racun dan membuat mereka tidak lagi berada di bawah kendali lembaga pembersihan rusak, apa yang dapat dia lakukan? Selama mereka berani mengikutinya, anggota keluarga mereka, yang tidak dapat ditemukan dimanapun, akan dibantai sampai mati. Dalam hal itu, saya khawatir sebagian besar dari mereka tidak akan mau menyerahkan orang yang mereka cintai dan bertahan hidup sendiri. Tindakan Wu Feiyan ini, sungguh kejam. Mengendalikan para penjaga primus ini tidaklah cukup, tetapi juga menggunakan keluarga mereka sebagai ancaman. Penerapan sistem bersalah karena pergaulan, telah mencapai titik tidak manusiawi.
Indra ketuhanan Ye Chen telah diam-diam menatap Komandan Song itu sampai Komandan Song meninggalkan kilang dan datang ke gedung kantor di luar kilang. Komandan Yin telah menyiapkan kantor untuknya di sini, dan semua informasi daftar pengawal Snapdragon dan buklet pendaftaran keluarga semuanya diserahkan kepadanya, dan saat ini, dia sedang menyusun daftar nama dan kelompok orang untuk perubahan darah besar. Ye Chen dapat merasakan bahwa ketika Komandan Song baru saja pergi, dia masih menggunakan auranya untuk mengawasi para pengawal primus di peron, tetapi saat ini, dia telah sepenuhnya menarik auranya dan tidak lagi bertanya tentang hal-hal di sana. Jadi, dia juga punya rencananya sendiri. Memanfaatkan fakta bahwa tidak ada seorang pun di 4 penjuru yang memperhatikan keretanya, dia diam-diam menggunakan auranya untuk memberikan petunjuk psikologis bagi Komandan Yin, dan kemudian dia langsung keluar dari kereta dan langsung menuju Komandan Yin. Ye Chen tiba-tiba keluar dari kereta tanpa melakukan apapun untuk menutupi atau memberikan petunjuk psikologis kepada yang lain, yang membuat beberapa pengawal primus memperhatikan keberadaannya, dan untuk sesaat mereka sedikit tercengang, tidak tahu dari mana wajah aneh ini muncul. Tetapi mereka segera menyadari bahwa orang ini kemungkinan besar adalah orang luar yang telah mengikuti kereta untuk berbaur, jadi mereka secara tidak sadar bergerak mendekati Ye Chen. Adapun Ye Chen, dia sudah tiba di depan Komandan Yin saat itu, dia menggenggam tangannya dan berkata dengan keras, "Komandan, aku telah kembali untuk meneruskan perintahnya kepadamu." Beberapa orang yang menyadari Ye Chen hendak datang untuk mengendalikannya, ketika mereka tiba-tiba melihatnya kembali ke Komandan Yin, mereka bahkan lebih terkejut sejenak. Duk Mining memiliki hampir 1.000 pengawal Snapdragon, menghitung anggota keluarga ada 3 hingga 4.000 orang, meskipun pengawal Snapdragon ini tidak dapat tidak mengenal masing-masing dari mereka, tetapi lusinan pengawal Snapdragon yang bertanggung jawab atas platform itu sendiri berasal dari tempat yang sama, dan semuanya saling mengenal. Dan wajah Ye Chen adalah wajah yang benar-benar belum pernah mereka lihat sebelumnya. Namun, mendengarkan kata-katanya kepada Komandan Yin, dia berbicara seolah-olah dia adalah sesama prajurit dari mereka semua, jadi dia tidak tahu apakah dia adalah saudara di bawah formasi lain. Dengan demikian, beberapa orang menatap Komandan Yin, menunggu pernyataannya. Komandan Yin tertawa saat ini, melangkah maju dengan antusias dan menepuk bahu Ye Chen, berkata dengan suara keras, "Saudara yang baik, selama bertahun-tahun di luar sana, ini benar-benar sulit bagimu." Setelah mengatakan itu, dia kemudian berkata kepada yang lain di sekitarnya, "Dengarkan aku, saudara ini adalah garis mata yang telah aku tanam di luar. Sekarang karena perubahan darah besar sudah dekat, aku akan memanggilnya dari luar. Ada kemungkinan besar dia akan dapat membantu kita sepenuhnya membalikkan situasi. Kalian tidak boleh memberitahu siapapun tentang ini, terutama Komandan Song, apakah kalian mengerti?" Begitu orang banyak mendengar ini, mereka segera menurunkan semua kewaspadaan mereka. Selain itu, setelah mendengar Komandan Yin mengatakan bahwa Ye Chen mungkin dapat sepenuhnya membalikkan situasi, orang banyak segera bertanya dengan penuh harap, "Komandan, mungkinkah saudara ini dapat mematahkan rencana perubahan darah ini?" Panglima Yin tersenyum dan berkata, "Kalian semua, saudara-saudara, harap kalian semua menantikannya dengan penuh harap. Singkatnya, aku, Yin, pasti akan tunduk dan mati demi semua saudara di sini. Jangan pesimis. Selama aku masih di sini, kita pasti akan punya kesempatan untuk membalikkan keadaan." Bersambung.